Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahu. Pengen jahe segala. Alhamdulillah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama al-hadits. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah majelis taklim al-mu'allim. Pertama mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itu kita masih istiqomah melaksanakan kegiatan mudzakarah ataupun thalabul ilmi. Baik, pada malam hari ini seperti biasa sebelum kita masuk materi, yuk kita sama-sama membacakan sholawat. Udah hafal belum sholawatnya? Dibawakan? Masih dibaca? Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yaman samahu tanazzahun qawlin wa fi'lin wa niyatin wa niyatin. Amin ya rabbal. Dua kali lagi nanti. Ya kalau boleh nanti Cekoknya belum apa? boleh nanti direkam boleh. Tapi asal jangan surat sholawat yang rekaman nanti. Iya. Sekarang surat ini Al-Baqarah ayat 30. Wa itu tola. Baik, untuk keterangan pasti saya sedikit dulu langsung materi menjelaskan kandungan ayat melalui kitab tafsirnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumil fiqhain. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wadhkur ya Muhammad, ingat tak hai Muhammad, idh qala Rabbuka, tatkala ketika pada saat berfirman Tuhanmu bil malaikati kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya kami akan menjadikan fil ardi di muka bumi itu seorang khalifah. Khalifah itu yang maknanya banyak ya, bisa pemimpin, bisa meneruskan. Kan khalfun itu artinya di belakang, bisa mengatur, mengelola, kan berencana, mengutus ataupun menjadikan makhluk di muka bumi seorang pemimpin, seorang pengatur. Ya khalifuni fi tanfidhi ahkami fiha wa huwa adam, untuk melaksanakan hukum-hukumku kata Allah di dalam bumi itu, bahwa dan yang diciptakan itu adalah Adam. Tentang penciptaan manusia yang bernama Nabi Adam alaihissalam.
Nah jadi pada saat itu Allah itu yang ngobrol gitu, ngobrol dengan malaikat. Bapak Ibu jangan menghayal, membayangkan kalau begitu Allah tuh duduk di apa pakai sofa, apa pakai stiker, apa pakai keramik duduk di santai dengan malaikatnya. Kita jangan bayangkan Allah tuh sedang duduk apa sedang bersandar gitu. Ya kita ambil inti sarinya dari firman Allah tadi ketika diskusi dengan malaikat. Jadi kenapa sih Allah tuh memberi kabar diskusi dengan malaikat, padahal kan Allah Maha Kuasa. Ya kalau mau menciptakan saja gitu. Inilah pelajaran buat kita bahwa seorang leader, seorang atasan, ya sekali-kali kita menyapa bawahannya, seorang pemimpin menyapa stafnya, bikin suasana kantor itu nyaman, keterbukaan, tidak ada sekat, tidak ada pembatas antara keluarga dengan anak, antara ayah dengan anak. Ini hikmahnya gitu ya, ketika Allah berfirman kepada malaikat memberi kabar gitu ya. Saya mau kita aja sih, besok saya mau ke ini gitu ya. Rencana mau pelesiran atau ibu-ibu, yuk kita ini kita healing yuk. Family gathering. Ya, itu pentingnya komunikasi dan musyawarah. Sudah diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Kemudian Adam yang berkata nih Adam nih. Ayah mana ayah? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nabi Adam nih protes nih kata malaikat, ya Allah, apakah kau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang suka mengadakan kerusakan, wayasfiku dima, dan orang yang akan mengadakan pertumbahan darah, yarfa'uha bil qatli kama fa'ala banul jan. Jadi di dalam bumi itu terjadi peperangan sebagaimana telah dilakukan oleh keturunan anak-anak jin, wakanu fiha, dan anak jin semuanya di dalam bumi itu kalau ma'afsadu, maka ketika mengadakan kerusakan arsalallahu alaihim, maka juga. Nanti ceritanya begini nih, sebelum Nabi Adam diciptakan, sebetulnya di muka bumi sudah ada makhluk yang bernama Banu Jin, keturunan jin. Kan dari mana malaikat tahu kalau akan terjadi peperangan, saling bunuh, akan terjadi kerusakan? Karena memang melihat kehidupan jin itu suka berantem, suka bertengkar, iya, rusuh baik. Dan iblis itu Abul Jin, bapaknya jin itu iblis. Ya, bapak jin itu iblis itu bapaknya jin. Dan ketika terjadi peperangan, suka perang antar suku, kalau jin tuh karena dia mau besar gitu, jadi gunung itu buat lempar-lemparan, keruknya itu lempar, gitu. Gunung ini diaduk aja lah. Jadi itu kisahnya ya. Sehingga malaikat itu protes, apakah engkau akan menciptakan ya sudah melakukan kerusakan ya Allah. Nah setelah mengadakan kerusakan tuh anak turun jin ini, maka Allah mengutus malaikat untuk memperbaiki, untuk mengamankan kondisi muka bumi yang carut marut. Jadi jin itu boro-boro untuk memelihara alam yang ada di acak-acak aja, sampai ya lemparannya juga ada gunung dicaukin gitu tuh. Oh iya, gunung begitu ketipukan. Aduh, kalau kita makan pakai kerikil paling batu, wah itu mau batu gunung cauk gitu, dilempar-lemparin, itu rusak akhirnya mah. Suka peperangan, suka marah kerusakan. Ilal jazairi wal jibal, ya, jazirah dan gunung-gunung. Kalau terbenua kali lah, terbenua. Wa nahnu nusabbihu, dan kami selalu memuji
Mutalabbisina bihamdika, yang selalu memuji dengan pujian kepadamu. Aina qulu subhanallah wa bihamdihi. Jadi malaikat itu makhluk yang taat. Subhanallah walhamdulillah, selalu berzikir kepada Allah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah maksiat, tidak pernah melawan ya atas larang-larang Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Kalau malaikat itu suruh sujud kalau suruh tasbih saja. Maka amaliyah malaikat itu ya standar saja. Karena kan saya sampaikan karakter manusia, malaikat dan setan. Kalau malaikat itu amaliyahnya standar saja, kalau sujud aja, tidak ada grafik naik turun. Kalau setan itu grafiknya turun saja, yang khusyuk wala yazidu ya, terus berkurang tidak bertambah ininya keimanannya. Nah sementara manusia jadi yazidu wa yang khusyuk, kadang-kadang grafik imannya naik, kadang-kadang turun lagi, zigzag gitu tuh, naik turun, gimana ya nyampernya. Jadi itulah sifat manusia. Ada kalanya kita tuh iya, kadang-kadang kalau lagi badannya lagi enak, lagi getol, waduh sebelum maghrib sudah di masjid. Sudah semangat gitu. Kadang-kadang kalau lagi malas sampai koma pun, taruhlah belum koma, itu grafik manusia. Tetapi kita berupaya dengan sekuat tenaga, ya minimal stabil aja lah grafik iman kita. Karena nantinya di akhirat itu makhluk yang paling mulia itu bukan malaikat, tetapi manusia. Ya kalau malaikat bertasbih kan dia mah standar, artinya grafiknya rata begitu ya, tidak ada grafik naik. Maka firman Allah itu tidak akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu indallahi atqakum, menurut di sisi Allah atqakum, orang yang bertakwa. Jadi kita ketakwanya bisa melebihi malaikat. Sebab apa? Kita sudah kuat menahan hawa nafsu, kuat menahan godaan setan. Itulah inti daripada puasa itu tuh. Wanukon disulak dan selalu mensucikan engkau, kata yang dibuka amma yali qobika, terus yang dengan tulus, dengan memantaskan kemahakuasaan Allah. Kemudian Allah menjawab, kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Minal maslahati fi istikhlafi Adam, dari kebaikan dari penciptaan Adam ya. Ada istikhlaf, perbedaan Adam. Wana dzurriyyah, tahu sesungguhnya keturunan Adam, fihimul muti'u, di antara mereka itu ada yang taat, wal asi, dan ada yang maksiat, ada yang penentang. Fayadharul adalu, maka itu akan nampak pergantian, sudah berganti bainahu, di antara mereka. Jadi semua ciptaan Allah bernama manusia ini ada yang maksiat, ada yang taat, gitu ya. Itu sudah Allah. Jadi malaikat itu tidak menjustik bahwa manusia itu akan melakukan kerusakan. Tetapi di dalam diri manusia itu ada yang membuat kemaslahatan, dan kemaslahatan itu akan berdampak kepada manusia yang lain. Contoh para nabi, para aulia, para orang-orang soleh. Jadi tidak benar gitu kalau manusia itu dijustik ataupun dihukumi orang yang melakukan kerusakan. Masih ada kan orang yang baik, masih banyak. Nah, karena Bapak Ibu ketika
menghadapi suasana lingkungan sosial tuh ya. Setiap kebaikan ada penentangnya. Nanti Ibrahim namanya Namrud, kemudian Nabi Musa namanya Nabi Muhammad, penghambatnya adalah Abu Jahal beserta kronik-kroniknya. Jadi setiap generasi itu ada saja. Nah, maka potensi para manusia untuk berbuat baik itu ada. Allah sudah maha mengetahui. Kalau ibu a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Karena dalam kitab ini juga bahwa manusia itu memiliki karakter. Nah, saya tulis 3 karakter yang terdapat pada manusia. Kita tafsir ini bahwa manusia itu mempunyai 3 kekuatan. Pertama kuat syahwat, kekuatan dorongan syahwat. Kemudian kekuatan marah. Yang ketiga adalah kekuatan akal. Apa kekuatan syahwat? Syahwat itu kan dorongan, rasa pengen makan, rasa pengen menguasai, rasa pengen memiliki, termasuk kekuatan syahwat seks itu kan di sini nih bagiannya. Untuk lawan jenis itu sudah dibekali ada nafsu syahwat. Nah, kalau orang sudah nggak ada syahwatnya kan repot ya, nggak mau makan, nggak senang lawan jenis, kemudian mau berusaha juga malas karena syahwat untuk mencari nafkahnya sudah tidak ada, lawan jenis sudah tidak ada, maka dia ya sudah ada masalah dengan kekuatan syahwatnya. Jadi kalau orang laki-laki sudah gak senang perempuan sama laki-laki, ada apa dengan kekuatan syahwat yang bermasalah berarti ini. Kalau misalnya suka lawan jenis itu ya fitrah karena sudah dibekali oleh syahwat, rasa ingin memiliki. Sehingga syahwat ini kalau tidak dikendalikan oleh akal, maka nanti ini akal ini akan mendominasi pada tingkat yang kehidupannya lebih tinggi. Kalau kekuatan syahwatnya ini terus saja diumbar gitu ya, apa sih diumbar tuh? Disalurkan tanpa mengenal batas, maka dia akan menjadi sifat-sifat hewani, kebinatangan. Yang ada adalah nafsu bahimia, nafsu binatang. Nafsu binatang kan dia tidak mengenal halal haram. Yang penting saya harus terpenuhi, apakah itu halal apakah haram. Nah ini maaf, seperti para koruptor ini lebih mendominasi kekuatan syahwatnya, rasa pengen memiliki, sehingga semua dirampas. Ada manipulasi, pembukuan, pokoknya macam-macam lah demi melaksanakan memenuhi nafsu syahwatnya ini nih. Keinginan untuk merampok uang negara, keinginan untuk mencelakai orang, keinginan untuk menghabisi orang. Nah ini nafsu syahwat ini bahaya kalau tidak ditundukkan oleh kekuatan akal. Kemudian kuwatun ghadabiyah, kekuatan marah ya. Kekuatan marah, emosi baik. Karena orang kaya marah yang marah. Jadi yang lihat orang tuh nggak ada benar-benar yang menurut dia salah. Repot ini juga. Jadi menurutin hawa marah aja semua orang disalahkan. Dia yang paling benar. Kan repot itu. Jadi ukur kebenaran itu menurut dia saja, menurut orang lain bodoh amat. Jadi karena kalau orang sudah benci itu apapun walaupun benar ya salah aja. Jadi orang yang seperti itu memiliki sifat terlalu berlebihan itu kekuatan marahnya. Pertama nafsu syahwat ya, kekuatan syahwat. Yang kedua kekuatan marah, nafsu amarah. Yang ketiga kekuatan akal. Nah inilah yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita kedepankan dalam hidup. Kalau nafsu syahwat, nafsu marah
kita dilampiaskan, disalurkan terus menerus, maka dia akan celaka hidupnya, akan rendah nilai hidupnya. Seperti kan dalam Al-Quran yang ayat yang lain itu, ulaika kal an'am balhum adallu. Maka mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Kan binatang kan, bagaimana sifat-sifat binatang? Dia nggak belajar tentang halal haram, dia tidak belajar tentang akhlak. Ini padi siapa dimakan sama kerbau sama kambing, karena kan kambing nggak belajar hak dan kewajiban orang lain, tidak belajar hak milik. Yang penting itu rumput hijau dimakan aja, namanya binatang. Kemudian binatang ya ketika sudah ada senang rasa, udah muncul syahwatnya, di tengah jalan diembat saja. Karena apa ya, syahwatnya ini tidak punya akal kan, tidak punya akal. Nah, dengan kekuatan akal inilah bisa merubah peradaban. Dengan akal ini bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mengatur alam, bisa mengurus, bisa mengelola, bisa berbuat baik terhadap diri, lingkungan, alam. Inilah kekuatan manusia ini pada intinya di sini nih. Bisa mengontrol Bisa, ini, iya, bawaan. bisa mengontrol ini. Ya kalau manusia udah nggak punya akal, ya sama dengan binatang. Binatang kan nafsu syahwat ada di binatang, nafsu marah ada. Coba binatang kalau sudah kayak banteng matador, kan kalau sudah marah itu apa ditabrak itu tanpa berpikir bahaya atau tidak, yang penting dia udah tersalurkan marahnya. Inilah keistimewaan manusia itu di sini kekuatannya, kuwatun akliyah, kekuatan akal pikiran. Semakin kekuatan akal yang diasah, maka dia akan jernih, akan bening, menangkap segala apa yang ada di alam dan sekitarnya. Akal ini nanti berkembangnya luas ini. Bisa mengendalikan yang lainnya. Ya, nanti akal ini dia berkembang kepada ilmu tasawuf, ilmu teknologi, ilmu pertanian, ilmu fikih. Banyak lah dengan akal ini nih. Nah, malaikat hanya pahamnya di sini saja, melihat manusia itu. Dia memahami sambil sini saja, 1, 2. Sehingga malaikat itu mengatakan, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ya Allah, kenapa sih akan menciptakan makhluk lagi akan mengadakan kerusakan yang suka peperangan? Tetapi dari sisi ininya tidak melihat potensi yang ada pada manusia. Kemana saya? Makanya Allah itu sudah merencanakan bahwa dalam manusia itu ya potensi akalnya ini bisa mengatur semua yang sifat-sifat negatif. Nah, bagaimana untuk menstabilkan peran akal ini? Ya tadi itu pendekatan kepada Allah, diasah untuk selalu berpikir positif gitu ya, sehingga akal ini berkembang dengan baik. Nah, itu kekuatan akal yang dimiliki oleh manusia. Coba kalau manusia nggak punya akal, udah pasti kalah kita sama kerbau, tumbuk pegang mental, sama gajah. Tetapi kan dengan akal kita bisa mencocok hidungnya tuh, bisa dituntun, bisa buat membajak sawah. Inilah kekuatan akal. Jadi khalifah, wakil Allah. Jadi manusia itu sebetulnya wakil Tuhan di muka bumi. Apalagi kalau hakim kan. Jadi wakil Allah untuk menghukumi orang yang berbuat jahat. Jadi sebetulnya kalau begitu kita ini wakil Allah semua. Coba enggak? Kalau tumbuh-tumbuhan ya seperti
pohon roboh atau ini kan kita yang meluruskan. Ini si kekeringan nih, kita yang menyebor. Wakil Allah untuk menyebor di muka bumi. Kayak potongan kering, bunga-bunga. Ketika nggak ada hujan, siapa yang menyebor? Apa kita berharap para kambing? Nggak mungkin. Apa kita berharap kepada apa yang lewat hewan yang lain? Tidak. Oh berarti wakil kita, wakil Allah untuk menyirimi tanaman itu. Sama mereka juga makhluk Allah yang butuh hidup. Itu ya. Semakin otak kita, hati kita ya diasah, maka akan peka terhadap lingkungan. Apalagi kalau orang-orang tasawuf, ulama-ulama tasawuf, jadi ketika lewat menginjak rumput itu nangis. Jadi khawatir dia tuh menganiaya rumput, menginjak semut. Itu sampai ke situnya karena hatinya sudah lembut, sudah bening tuh, peka terhadap lingkungan. Ya kalau kita makan jojong aja itu karena memang masih ini makomnya berbeda. Wa 'allama Adam al-asma'a, dan mengajarkan Allah mengajar kepada Adam nama-nama ayat asmaul husniyat, itu nama-nama yang ada di sekelilingnya di dalam surga. Jadi contohnya Allah itu mengajarkan nama-nama tanaman dan manfaatnya, nama-nama tumbuh-tumbuhan, nama-nama buah-buahan. Jadi semua malaikat ceritanya cerdas cermat lah kalau sekarang. Ketika di surga itu di lomba setan, malaikat, manusia. Makanya apa ini setan ini contoh ini Pak ya, kata setannya aduh nggak tahu lah gelap setan lah. Ini apa ini malaikat, aduh ya Allah saya mah tidak tahu ya Allah kecuali diberitahu oleh Allah. Ketika tanya kepada Adam apa ini Adam, karena punya akal dia berpikir, ada berfungsi akal pikirannya, oh itu mah rokok jarum super ya Allah. Kemudian semua ketika dikenalkan nama-nama ciptaan Allah di surga, Nabi Adam sudah mengetahuinya. Kan dalam kisahnya itu ketika Nabi Adam menang dalam perlombaan itu, cerdas cermat itu, malaikat dan setan disuruh sujud. Jadi ketika dikatakan suruh sujud, malaikat sujud kecuali iblis. Nah malaikat mah sujud, kita jangan sujudnya itu sujud sholat. Ini sujud di sini bisa berupa sebuah penghormatan gitu ya. Jangan apakah seperti sholat seperti begini kepada Allah ya. Oleh ulama tafsir itu kita memahaminya sujud itu sebuah penghormatan, penghargaan terhadap sang juara ya. Jadi kita aja seperti orang pemenang bola atau pemenang bulu tangkis itu kan siapa selamat apa gitu. Tetapi setan mah menggegek saja gitu ini. Yang nggak mau sujud, nggak mau menunjukkan sikap fair gitu. Dia ada rasa iri, ada rasa kecewa. Jadi kehadiran setan ini, kehadiran manusia ini bagi setan itu ancaman. Jangan saingan saya ini. Sehingga perhatian Allah itu lebih banyak kepada Adam. Karena kalau setan itu dia pembangkang, terus sombong, arogan. Karena ketika suruh menghormati Adam dan sujud, kata firman Allah dalam ayat yang lain, mana kalau sudah itu amasuk, wahai setan kenapa ketika kamu suruh sujud tidak mau? Kata setannya, olah ana khairu minhu. Oh nanti dulu ya, kalau kata saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turab.
aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Dari sisi unsurnya, dari sisi fungsinya, tanah bisa dibakar oleh api, maka secara derajat makin tinggi saya. Itulah kesombongan setan. Maka pelajaran ayat ini ya, ketika ya ada hal-hal yang potensial, ada warga, ada orang, misalnya kita warganya pendatang duluan kan, ketika ada orang yang datang baru itu bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi masyarakat, potensi ya kita rangkul. Jangan menjadikan sebuah ancaman. Malah Imam Syafi'i mah ya santai saja ketika menghadapi orang yang baik, ya santai, ya syukur. Ketika ada orang yang nggak baik hidup dengan kita, ya santai saja, karena mensikapi dengan positif. Imam Syafi'i ya kalau misalnya ada orang yang tidak baik dengan kita, minimal dia nggak akan minjem uang pada kita, ataupun tidak akan merecoki hidup kita. Ya, ketika kita ketemu orang-orang baik, ya kita bisa saling pinjam, kita bisa saling makan bersama. Jadi ketika ada orang yang baik, ada orang yang buruk, itu sudah Allah sudah merencanakan. Hanya saja kita tidak tahu gitu kan, kenapa orang itu ada di sini, kenapa sih orang tinggal di sini. Ya, boleh jadi pertama ya kita positif saja untuk menambah lahan amal kita untuk bersifat sabar. Bagaimana cara pandang kita ya? Tapi kalau keseringan makan jengkol juga. Ya, itulah mari kita belajar ya untuk terus memiliki sifat yang positif gitu ya. Memiliki sifat yang positif. Nah itu rencana Allah itu sebetulnya sudah terhadap manusia tuh ada ya nilai-nilai positifnya sebagai khalifah, mengatur, mengelola. Kalau nggak ada manusia di muka bumi ini, terus siapa yang mengatur sawah, irigasi, hutan, binatang, kemudian hukum-hukum Allah terhadap yang pencuri, anaknya dihukum, orang yang jahat dimasukin ke penjara, itu pun biar sama. Pernah saya ditanya sama polisi itu ya, Pak, Allah kan maha kuasa kan? Iya tuh ya, kenapa? Ya kenapa enggak orang semua itu dibuat baik semua ya, biar semuanya masuk surga. Iya juga ya. Tapi begini kata saya, Pak, itu sudah sunatullah. Dengan adanya orang baik, orang jahat, orang yang nakal ya, dengan adanya orang pencuri, kan Bapak dipekerjakan dari polisi untuk mengejar orang yang berbuat jahat. Bapak kehendaknya itu ia mengamankan orang yang berbuat jahat. Jadi setiap kebaikan keburukan itu sudah menjadi penyeimbang. Coba kalau kita baik semua gitu kan, atau kiamat ya kan sudah nggak ada, hidup ini hambar gitu kan, lurus saja. Ya, contoh dalam rumah tangga ada kalanya intinya naik ya turun itu sudah sebuah dinamika hidup, sebuah dinamika. Ada namanya juga cara pandang kita mungkin kadang-kadang berbeda dalam satu permasalahan. Nah itu ya, jadi ketika adanya setan ini sisi positifnya ada, maka orang-orang ahli ibadah mah dengan adanya setan itu malah bahagia, malah senang itu untuk menambah amal-amal kita, untuk menambah berbuat pahala. Ya kata Pak Kiai, kata ulama ya, orang-orang standar kan bisa oleng itu di godaan setan saja. Nah, itu semua ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini tidak akan ataupun tidak pernah sia-sia.
subhana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya engkau tidak ada satu makhluk pun yang kau ciptakan itu sia-sia. Satu ayat lagi ya. Begitu. Qalu subhanaka tanzihan laka anil nyabirodi alaika. Kata malaikat, subhanaka maha suci engkau ya Allah, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak akan tahu ya, kecuali apa yang telah kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau adalah mengetahui dan maha bijaksana. Nah ini bacaan ini ya, kayak subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini biasanya boleh untuk dibaca ketika kita akan menyampaikan ngajar gitu ya, atau mau presentasi atau menyampaikan apa saja lah yang berhubungan dengan lisan ya. Kan kita tidak boleh, walaupun ya pada saat itunya harus pede ketika seorang presentasi, ketika mau sumber. Saya juga kalau mau khutbah ya baca ini, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maksudnya engkau ya Allah, aku tidak akan mengetahui apa yang kecuali apa yang telah ajarkan kepada kami. Ini bukti untuk ketawaduan kita sebagai manusia ya, karena sekecil apapun ketika akal kita ditutupi untuk daya ingatnya kan akan hilang. Imam Syafi'i ketika ditanya oleh temannya itu tuh ya, Imam Syafi'i saya waktu di pondok, Imam Syafi'i kaki kudanya ada berapa? Padahal sudah kasat mata udah kelihatan tuh, tahu bahwa itu kakinya ada 4. Tetapi Imam Syafi'i dengan kehati-hatiannya dia memohon kepada Allah, ya Allah kalau saya mau menjawab 4 jangan kau tambahkan kaki ya Allah, sampai memohon dulu gitu tuh. Karena bukti ketawaduan ilmunya, bukti kewaroannya, kan bisa saja ketika kita menjawab dengan pasti 4. Kalau Allah menambahkan 1 lagi, kan Allah Maha Kuasa. Jadi itu ketawaduan Imam Syafi'i ya dalam ilmu tasawufnya. Jadi semua orang-orang yang alim, ulama-ulama itu ya ketika akan menyampaikan dia memohon kepada Allah. Kita pun diajarkan semua aktivitas kita ketika mau berangkat dari rumah, diajarkan doa. Ketika mau makan, diajarkan berdoa. Termasuk sedang membangun hubungan suami istri, diajarkan berdoa. Allahumma jannibna wa jannibna syaitana mimma razaqtana. Ya Allah, sama pada hafal ya, harus hafal dong. Ya Allah, lindungilah. Maksudnya setan itu nggak boleh melihat ketika saya sedang melakukan hubungan suami istri. Mimma razaqtana. Jadi apa yang telah kau risikan kepada kami. Sebab kalau dalam melakukan hubungan suami istri ketika tidak membaca doa, khawatir ya setan itu akan masuk dan ikut dalam permainan itu. Khawatirnya janinnya bakal kita ada ya, janin di kandungan ibu atau seorang perempuan akan memiliki sifat karakter seperti setan. Apa karakter setan itu? Ya ini kuatu syahwatiyah, kuatu wadabiyah, dorongan pengen marah, pengen melakukan hubungan atau perbuatan yang tidak baik. Alladzi la yakhlu syai'un an ilmihi wa hikmatihi. Jadi malaikat itu tidak mengetahui terhadap sesuatu dari ilmu Allah dan hikmah-hikmahnya ya. Apa sih malaikat apa Nabi Adam diciptakan? Kalau malaikat kan dari segi lahirnya saja dia tidak menangkap rahasia yang ada di balik hikmah maslahatnya manusia diturunkan di muka bumi. Jadi ada memang manusia itu sifat-sifat keburukannya ya seperti ini nih, yang dua ini nih. Tetapi
ada satu kekuatan akal yang tidak tertangkap oleh malaikat. Maka sifat akal inilah dapat mengendalikan semua sifat-sifat keburukan. Kalau ini akal ini bisa diasah, bisa diurus. Akal itu adanya di mana sih? Soalnya ada pendapat itu akal itu jadi di sini, di hati. Ya, kalau ini kan untuk seperti akal dan pikiran gitu. Di hati ini sebagai ini, kalau ahli tasawuf mas sebagai jenderalnya ini di hati ini, di pusat pengendali, ya, pusat pengontrolan hati ini. Maka di hati ini ketika kita membaca la ilaha illallah dimanfaatkan ke sini nih. Jadi untuk menyeimbangkan kestabilan tubuh kita, untuk menstabilkan rasa emosi, untuk menstabilkan sifat lemah gitu. Jadi akal tuh sebetulnya di sini nih. Kalau ini kan pikiran nih. Jadi kalau ahli tasawuf mah ini raja ya, hati ini. Kalau akal ini perdana menterinya kan. Kalau misalnya contoh begini, kita digigit nyamuk umpamanya, raja ini hati ini ngasih informasi ke perdana menteri. Perdana menteri, di tangan ini ada nyamuk menggigit. Oh, kata pikirannya perdana menterinya, woi tangan, siap tuh di ini nih, blok gitu. Nah, itu ya, itu konotasinya untuk mendapatkan pemahaman. Jadi hati ini pusat pengendali ya, pengendali. Makanya harus stabil. Biar nggak terlalu marah, atau kalau terlalu ngalah juga nggak baik lagi. Orang jadi kan saya mah ini aja lah, biar dia aja, kan nggak baik gitu. Kalau terlalu arogan lagi berlebihan, nggak baik juga. Maka disinilah harus seimbang gitu ya, harus seimbang. Karena kondisi badan kita kan ada unsur apinya, ada unsur air, sehingga harus dijaga. Terlalu panas nggak baik, terlalu dingin juga nggak baik. Itu ya, Bapak Ibu, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika mengalami kekurangan, saya mohon maaf karena saya sebagai manusia dan tentu masih terdapat kekurangan. Ada yang kita diskusikan sebelum saya tutup? Ya, ya. Ketika kita memberikan, juga kita melakukan, pastikan itu dipengaruhi kekuatan akal ya. Iya. Apakah itu terus berarti Allah berkehendak kita melakukan itu? Ya. Apakah termasuk ketika kita melakukan perbuatan maksiat yang seperti mungkin kekuatan marah kita lagi naik gitu, atau mungkin kekuatan syahwat lagi naik, tapi kita kan punya kekuatan akal Pak Ustaz. Iya. Apakah Allah juga berkehendak ketika itu kita lakukan, ketika maksiat itu kita lakukan, ketika malu itu kita lakukan, apakah itu dalam Allah memang mau gitu kita melakukan itu, atau bagaimana sih? Apakah murni karena kita mau melakukan, atau Allah juga mengizinkan kita untuk melakukan? Berencana gitu ya. Iya. Baik. Ini mau marifat ini. Ya, memang dalam batas apa sih ini wilayah keputusan kita gitu ya? Apakah sudah kehendak Allah gitu ya? Dalam hal-hal yang sifatnya keseharian itu ya, akal kita bisa menentukan itu, bisa menentukan. Kecuali rencana Allah yang sudah ditakdirkan, kayak ajalnya gitu ya, kemudian jodohnya ada. Ketika
sebelum ditiupkan ruh gitu tuh ada perjanjian, kamu jodohnya ini, umurnya segini. Nah ketika nanti saya akan ini dulu ya, cerita ke yang lain, nanti akan hubungan dengan pertanyaan Mas Ami. Contoh begini, ketika Allah sudah menentukan umur seseorang itu 70 tahun nih, 70 tahun umpamanya. Kalau begitu untuk apa kita berdoa gitu kan? Untuk apa doa panjang umur? Kan Allah sudah menentukan umur kamu itu 70, udah mesti berdoa lagi. Kan Allahumma qabil umurona wasahi ajsadatina. Ya Allah panjangkan umur saya, sehatkan badan saya. Kembali ke kodo dan kodar. Kan harus kita iman itu. Rukun iman yang ke-6 kan? Kodo dan kodar. Kodo itu ada kodo mubrom, ada kodo mu'alak. Kodo yang sudah pasti dan kodo yang bisa ditinjau kembali gitu. Contoh begini pendekatannya nih, seorang karyawan dikontrak oleh sebuah perusahaan, kamu kerja di saya 5 tahun ya. Oke, tanda tangan kan? Kontrak kerja. Di tengah perjalanan, kalau karyawan ini baik gitu kan, dia datanya tidak pernah telat untuk menunjukkan sikap yang baik di perusahaan, kemudian dia bekerja sama dengan atasan dengan baik. Setelah 5 tahun kan ditinjau kembali nih, orangnya baik juga ya. Nah, perpanjang lagi aja daripada saya mencari karyawan yang gak pasti. Diperpanjang lagi. Itu kan logikanya nih ya, untuk mendekatkan kodar itu. Maka yang terjadi pada orang ini, Allah memberikan kodok mu'alak, keputusan yang bisa ditinjau kembali ya, karena sebab dia menjaga hubungan baik. Tetapi ketika orang ini kerjanya malas-malesan, dikit-dikit bolos, kemudian ada penyelewengan di kantor, jangankan nunggu 5 tahun, baru setahun juga sudah di PHK, sudah dipecat. Masa begini, orang itu umurnya 70 tahun jatahnya, tetapi dia hidupnya suka mabuk-mabukan, tidak menjaga kesehatan. Kan bisa di bawah 70 tahun ini, meninggalnya lebih dahulu dari kontrak yang Allah janjikan 70 tahun itu. Nah, kembali ke orang untuk perbuatan baik dan buruk, ini hubungannya dengan apa ya, para ulama mutakallimin. Kalau kaum murji'ah mah ya kita itu segala sesuatunya sudah disetir oleh Allah. Tetapi paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, ikhtiar itu terus kita upayakan ya. Nanti ya, Allah yang akan memutuskan. Kalau ini sebutannya memang mengenal makrifat ini ya, Pak Ustaz ya. Iya. Mengenal makrifat Allah. Jadi keburukan itu sebetulnya mah kita yang mengambil sikap gitu untuk melawan pertarungan antara kebaikan dan keburukan. Keburukan datangnya dari setan, maka kita lawan. In khairon famin nafsi, jika adanya keburukan maka datangnya karena sebab kamu itu ya. Maka kenapa Allah membalikan akal ini? Untuk mempertimbangkan baik dan buruk, untuk mengendalikan hawa nafsu setan. Kalau setan akal kita tidak diasah, maka ini yang akan menguasai ini. Nafsu syahwat, nafsu kuat, nafsu amarah. Dan ini kan sifat-sifat setan. Ya, jadi ada wilayah yang sudah kekuasaan Allah dalam diri kita tuh. Ada wilayah yang membutuhkan akal kita. Contoh kita mau makan nih, mau lapar nih. Apa kita harus menunggu pilihan dari Allah dulu?
ya Allah makan tidak, kan tidak kan? Menurut akal pikiran, oh saya lapar harus makan. Akal kan yang bekerja, bukan menunggu usul dari Allah. Itu hal-hal yang sifatnya amaliyah gitu ya. Nah, ini sebetulnya mah mengenal apa itu hakikat makrifat dan ini apa itu hakikat makrifat satu lagi torekat ilmu torekat sebetulnya ini ya, tapi nggak apa masih ada hubungannya dengan ayat ini. Itu kira Mama Salam ya yang dapat saya jelaskan. Ada yang lain? Kalau sudah dirasa cukup, mari kita sama-sama membaca istighfar memohon kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah.